Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, pagi anak semua ya. Sehat ya. Sehat. Ya, alhamdulillah alamin. Seperti yang telah direncanakan di awal berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan bahwa untuk 1 minggu ke depan program kurikulum yakninya dalam pelaksanaan P5. Maka untuk ketua kelas di tempat duduknya saja silakan pimpin doa sebagaimana kita selayaknya belajar pelajaran yang lain. Siap, Greg. Berdoa mulai. Dalam program P5 hari pertama tanggal 15 Januari 2025. Aisyah ada ya, semuanya telah terpanggil. Bapak harap setelah absensi ini Bapak ambil, kalian siap untuk belajar. Bisa ya? Bisa. Anak-anak semuanya, sebelum banyak hal yang akan Bapak sampaikan tentang apa yang jadi target kita untuk P5 pada semester genap ini. Maka dari itu, untuk di awal ini ya, kita agak 10 menit anggarkan waktu untuk melaksanakan ujian diagnosa awal. Ini ada soal telah Bapak tampilkan di depan. Silakan untuk soal telah dapat dilihat. Kalian buat soal ini di dalam kertas bukunya saja yang telah kita siapkan, yang telah kalian siapkan sebelumnya. Berikutnya untuk P5 dalam semester genap ini kita akan masuk kepada tahapan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Dalam subtopik temanya kita akan berbicara tentang sampah, karena dunia kita ini hal yang paling banyak dihasilkan itu adalah sampah. Nah, kalau kita tidak hati-hati dalam mengolah sampah, kita bakar pun apa penyebabnya? Polusi udara. Ada beberapa yang menjadi target yang harus kalian pahami dalam P5 kita hari ini ya. Ya, yang dikemas dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan memahami pentingnya pengolahan sampah untuk menjaga lingkungan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap hidup berkelanjutan, bertanggung jawab terhadap alam dan sekitar. Gambaran kerja kita selama lebih kurang 1 minggu untuk kegiatan P5 yang kita laksanakan. Untuk pertemuan awal ini 15 Januari, kita lihat kita telah melakukan tes diagnosa awal yang tadi telah Bapak sampaikan ke kalian. Dan yang ketiga, Bapak menyampaikan gambaran jadwal pelaksanaan kita. Untuk program kita ini akan berakhir tanggal 23 Januari ya. Kita akan mengadakan ujian evaluasi lagi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi itu nangkap tidak bagi kalian. Ya, ini akan menjadi langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kita dalam program P5 yang akan kita laksanakan untuk 7 hari ke depan. Baiklah anak semuanya, untuk dalam pertemuan tanggal 16 Januari ini, kemarin kita telah bahas tentang beberapa hal, termasuk perencanaan untuk program P5 kita untuk 1 minggu ke depan telah kita bahas di hari kemarin. Untuk tema besar kita kemarin adalah gaya hidup berkelanjutan. Untuk judul yang lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang sampah. Kita sudah tahu belum sih apa itu zero waste? Ini istilah asing bahasa Inggris yang artinya itu dapat kita lihat sepenting itukah untuk kita ketahui. Yuk, daripada penasaran, kita
lihat bersama-sama untuk materi ini. Zero waste itu adalah sebuah gaya hidup yang berkelanjutan untuk mengurangi, pada akhirnya menghilangkan produk-produk sampah. Berarti untuk zero waste sendiri artinya itu adalah bagaimana kita menciptakan pola atau gaya kehidupan kita hari ini yang tidak sesuai dalam pengelolaan sampah. Kita ciptakan pola baru memanfaatkan sampah untuk kepentingan atau kebutuhan dalam upaya mendaur ulangnya. Pertama, kita lihat aspek yang banyak sampah itu ya adalah lingkungan sekolah. Dengan pola seperti ini ya, tentunya lingkungan itu akan terlihat bersih untuk udara sehat. Selama ini kita membuang sampah itu gunanya untuk dibakar. Apa efek dari pembakaran? Asap, polusi udara. Ini yang dipotong menjadi pot bunga. Titik di sekolah kita yang memang salah satu pusat sampah berkumpul. Tugas kebersihan membuang sampah berada di pojok sekolah kita. Ini adalah salah satu bentuk pengolahan sampah yang menurut kitanya ini adalah salah satu yang tidak tepat. Kenapa? Apabila kita bakar, tentunya akan menyebabkan polusi. Sudah pasti ya. Apabila masuk ke dalam selokan, akan menyebabkan banjir. Maka dari itu, sebagai orang yang cekatan dalam berpikir, solusi yang harus ditempuh itu bukan menumpuk atau membiarkan sampah bertumpukan. Maka dari itu, untuk program P5 yang akan kita laksanakan ke depan ini, kita bagaimana pengolahan sampah-sampah yang ada itu kita manfaatkan nanti menjadi hal yang menarik. Di depan itu ada beberapa hasil karya yang selama ini dari bekas sampah itu kita manfaatkan menjadi hal yang sangat-sangat menarik. Contohnya, ini ada tempat pena ya, tempat pena, tempat alat tulis, dan beberapa lagi. Ini dompet yang kelihatan mahal itu bisa berasal dari kantong kresek. Dan inilah nanti yang akan menjadi hasil karya kita, sebuah proyek yang akan kita buat dengan pemanfaatan sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Mungkin bisa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dengan guru-guru yang lain. Ini adalah pertemuan kita per tanggal 21 Januari 2025. Kita telah masuk ke dalam bagian dari proyek kelima kita. Setelah beberapa hari yang lampau, kita telah masuk kepada materi-materi yang harus kalian pahami sebelum kita masuk kepada eksplorasi atau menampilkan hasil. Ya. Dan menanti untuk kelompok 3 yang perempuan, ini sudah hari yang kedua. Sudah hari yang kedua merangkai bunga, bukan ya? Hiasan lampu listrik. Oke, satu hal yang bagus, suatu ide yang kreatif. Silakan lanjutkan nanti untuk ini. Dan untuk kelompok 3, kita lihat jalan kelompok 2, kita lihat jalan ke belakang. Lumayan. Oke, ini udah ada hasilnya ya, cepat. Mau ditambah lagi. Nanti bagi kerja ada yang menurut, ada yang lama. Ya. Untuk itu tanpa menghemat waktu, langsung saja kita bekerja. Yang kalian bagi kelompok untuk mengunting, silakan mengunting. Yang membagi kelompok untuk memasukkan ke dalam botol, padatkan, silakan kerjakan itu. Oke. Lampu tidur ya, lampu tidur. Oke. Dalam 3 hari ke depan saya mengerjakan. Ini tutup botol keranjang perempuan. Pakai kayu, dorong ke kayu untuk memadatkan. Kalau dia tidak padat itu dia nggak akan mau. Kayu, Pak. Ketika kita duduk nanti dia akan penyok. Ini ada beberapa barang yang telah jadi ya.
Oke, ini yang selesai hari Sabtu. Itu termasuk cepat kalau ingin mengerjakan ini. Oke. Datang ya, Pak. Kamu lagi nanti Padatkan. Buka lagi. isikan lagi. Kondisikan. Misalkan dia padat. Kalau tidak padat, dia tidak bisa memikul beban yang berat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai pada penghujung dari kegiatan P5 kita tanggal 22 Januari 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang tibalah giliran Bapak dengan beberapa tim fasilitator P5 yang hari ini bertugas untuk kelas anak Bapak untuk di kelas 71 hari ini. Ya, kelihatannya semuanya alhamdulillah ya, hasil dari rancangan 4 hari proyek kita Bapak lihat sudah hampir maksimal, sudah masuk pada tahap eksplorasi dari hasil kerja kita yang kita mulai dari awal tanggal 15 kemarin, mulai dari teori-teori yang telah kami sampaikan, berlanjut kepada perancangan program yang diharapkan. Ini adalah kesempatan Bapak berbicara untuk dari perwakilan tim fasilitator yang masuk ke dalam kelas Ananda semuanya. Untuk hari yang ditargetkan pada hari ini sama di setiap kelas, termasuk untuk kelas kalian juga, kami ditugaskan untuk melihat hasil dari eksplorasi yang kalian rancang selama 3 atau 4 hari ini. Ada kelompok 1 ya, kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 3. Instruksi dari Bapak nanti masing-masing kelompok Bapak harapkan 1, 2 atau 3 orang menjadi perwakilan berbicara di setiap masing-masing kelompok. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan memperagakan hasil karya kami, yaitu tempat duduk, dari tangkap, lari, dan membacakan. Kami akan menguji hasil proyek kami. Salah seorang kami akan menyeragakan kekuatan dari tempat duduk yang kami buat. Saya dalam gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menyeragakan hasil karya kami selama 4 hari, yang terbuat dari sampah plastik yang dipotong-potong dan masukkan ke botol bekas. Kami akan mencoba memperagakannya. Yang kami buat adalah seperti ini. Berarti sama dengan kelompok 1 ya. Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami menampilkan hasil proyek P5 kami yang berupa lampu hias dan lampu tidur. Perlu teman-teman ketahui, proyek ini kami selesaikan dalam masa 3 hari. Kami akan mencoba memperagakannya.
kami telah melihat dari apa karya kalian, ya alhamdulillah cukup memuaskan. Hasil dari target kita secara menampilkan hasil dan mengeksplorasi dari teritori selama ini kita dapatkan dalam pengolahan sampah yang tidak digunakan, dan kita daur ulang menjadi barang yang berguna. Pada hari-hari terakhir dari program kelima ini telah kami lihat hasil yang sangat bagus, hasil dari karya yang luar biasa anak-anak. Ini yang Bapak harapkan ke depannya, sampah yang bertebaran itu tidak lagi suatu gangguan, tapi sahabat bagi kita untuk berkarya dan meluahkan ide-ide kreatif dalam segenap langkah yang kita lakukan untuk penanggulangan sampah yang ada. Terima kasih untuk kalian semua atas waktu yang telah diluangkan selama lebih kurang 7 hari dalam program kelima sekolah kita. Mudah-mudahan ending atau akhir dari kelima ini tidak berakhir hari ini, namun ketika sampainya di rumah nanti kita memandang sampah itu bukan lagi musuh, tapi sahabat yang bisa kita berdaya gunakan untuk pemanfaatan menjadi barang yang berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, kita telah berada pada fase terakhir untuk proses kelima kalian. Setelah 7 hari kita melaksanakan program ini, mulai dari kita teori-teori sampai kita perancangan proyek yang kemarin kita telah mencoba mengeksplorasi, dan hari ini tibalah saatnya kita melakukan asesmen akhir. Yang sebelumnya kita telah mencoba untuk melakukan asesmen awal di awal kali pertemuan kelima untuk mengukur dasar kemampuan kalian, dan sekarang asesmen akhir adalah berfungsi sejauh mana kalian mampu memahami dari segala yang berkenaan dengan P5 yang kita laksanakan. Sekarang kita mulai untuk 30 menit ke depan. Dan kami periksa dengan tim yang lain nanti. Ini adalah pertemuan terakhir. Ada beberapa hal yang mungkin perlu Bapak sampaikan kepada kalian semua. Bapak kedepannya untuk P5 ini tidak berhenti di sini, karena dengan harapan dengan tema yang disajikan kepada kalian adalah gaya hidup berkelanjutan. Polanya adalah bagaimana gaya hidup kita selama ini dalam pengolahan sampah itu tidak teratur, justru membawa kemudaratan. Namun setelah ini dengan harapan kita telah berkarya membuat segala sesuatunya dari sampah yang selama ini kita anggap musuh dalam kehidupan kita, akhirnya menjadi barang yang menarik, bahkan bisa menjadi barang yang bernilai jual. Apakah dalam pelaksanaan P5 yang telah kita mulai 7 hari lampau, apakah ada kendala? Alhamdulillah ya, aman. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang kita inginkan? Sesuai. Apakah kalian senang dengan ini? Amin. Mudah-mudahan ya ilmu yang kita dapatkan dalam program kelima ini membawa manfaat dan dapat mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bapak dan tim rekan fasilitator yang lain mengucapkan terima kasih selama 7 hari ini kalian telah bekerja sama dan berpartisipasi memerankan untuk menjadi siswa yang terbaik. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.